Nah, ini kaitannya, tentang inilah kaitannya dengan para kadang kita yang masih punya keraguan di luar sana. Yang perlu kita ketahui bersama, yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita mengerti bersama tentang kehidupan kita sebagai manusia hidup di dunia ini adalah keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan ini adalah benang merah yang berhubungan langsung dengan Maha Suci. Selain kepercayaan, selain keyakinan, itu tidak secara langsung hubungannya. Jadi benang merah yang menghubungkan manusia hidup, bukan selain manusia loh ya. Jadi yang menghubungkan antara manusia hidup, benang merah yang menghubungkan antara manusia hidup dengan Maha Hidup adalah keyakinan atau kepercayaan. Jadi siapapun kita, jangan pernah memaksakan keyakinan atau kepercayaan seseorang. Karena jika ini dilakukan, maka panjenengan akan menghadapi atau akan berhadapan dengan hukum hidup atau hukum alam semesta. Kalau itu sampai panjenengan lakukan. Kenapa? Karena keyakinan atau kepercayaan manusia hidup itu tidak akan pernah bisa kalau tidak mengalami sendiri secara pasti dan jelas. Di dogma, di doktrin, model apapun, manusia hidup itu tidak akan pernah bisa percaya, tidak akan pernah bisa yakin kalau belum mengalami sendiri secara jelas dan pasti. Ini hukum alam. Ini hukum realita. Artinya, keyakinan atau kepercayaan ini kan tidak bisa dipaksakan, apapun alasannya. Nah, jika sampai ada seseorang memaksakan tentang keyakinan atau kepercayaan, maka dia akan berhadapan dengan hukum hidup atau hukum alam semesta. Yang secara awam disebut-sebut sebagai karma. Paham nggih? Nah, sekarang selanjutnya. Tentang keraguan-keraguan yang dialami oleh beberapa kadang kita di luar sana. Panjenengan tahu apa itu kawin? Tahu nggak jenengan? Kawin itu apa? Nikah, kawin atau nikah? Perkawinan atau pernikahan? Panjenengan tahu tidak? Panjenengan sudah punya istri kan? Nah, sebelum punya istri, proses untuk menjadi suami istri itu kan pernikahan namanya atau perkawinan. Nah, panjenengan tahu belum? Pasti panjenengan tidak tahu kan? Makanya tanpa berpikir panjang, panjenengan langsung nikah gitu aja. Langsung kawin begitu saja. Nikah atau pernikahan, kawin atau perkawinan, inilah yang dimaksud manunggal jati. Artinya tidak mudah di situ. Ya, tidak mudah. Oleh leluhur kita, oleh para pendahulu kita, pelajaran tentang manunggal jati ini difilosofikan dengan sebuah perkawinan atau pernikahan antara dua jenis yang berbeda. Kalau panjenengan bisa satu jantung, bisa satu hati, bisa satu rasa dengan istri panjenengan atau dengan suami panjenengan, itulah yang dimaksud pernikahan atau perkawinan atau manunggal jati. Itu tidak gampang, bukan? Selama ada perselisihan,
selama ada pertengkaran, selama hati panjenengan belum bersatu, selama jantung panjenengan belum bersatu, berarti panjenengan sesungguhnya masih selingkuh. Belum nikah, belum kawin, panjenengan masih selingkuh di situ. Statusnya itu masih perselingkuhan. Nah, ini yang tidak dipahami, yang tidak diketahui dan tidak dimengerti oleh kebanyakan orang-orang yang melakukan pernikahan atau perkawinan. Sebab karena itu pernikahannya, perkawinannya tidak membawa mereka berdua ke dalam dimensi ketentraman atau kebahagiaan yang hakiki. Karena apa? Karena nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu apa itu pernikahan, apa itu perkawinan. Itu sakral. Karena pernikahan atau perkawinan sesungguhnya adalah manunggal jati itu. Sebab karena itu, di dalam keyakinan atau kepercayaan apapun, pernikahan ini ada ritualnya. Ada ritualnya. Dan biaya ritualnya itu nggak murah, nggak sedikit. Tidakkah panjenengan berpikir sampai ke situ? Ada ritualnya. Ada tanggapannya, ada pestanya. Bahkan seluruh warga sekampung, sampai-sampai di luar kampungnya sendiri diundang untuk ikut hadir, untuk ikut menyaksikan. Lah dari situ saja seharusnya kita sudah bisa menemukan kesimpulannya. Bahwasanya pernikahan itu adalah sakral. Selain itu, seusai pernikahan, seusai ritual pernikahan, selesai ritual perkawinan, seorang pembimbing pernikahan, seorang pembimbing atau pemandu perkawinan itu akan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana melakukan hubungan suami istri di atas tempat tidur. Ini di dalam agama apapun ada, sama seperti itu. Dan menghadapi realita kehidupan sehari-hari di dalam berumah tangga. Untuk panjenengan yang sudah menikah, yang sudah pernah nggak berpikir sedalam itu? Sebelum berhubungan ada doanya. Ketika berhubungan ada doanya. Selesai berhubungan ada doa dan ada ritualnya. Dan yang paling terpenting di dalam sebuah pernikahan atau di dalam sebuah perkawinan atau di dalam sebuah kemanunggal jatian adalah tidak memaksakan tentang keyakinan atau kepercayaan istrinya atau suaminya. Bahkan kedua belah pihak orang tuanya juga tidak boleh mempermasalahkannya. Misal contoh, saya sebagai orang tua beragama Islam, menantu saya harus Islam. Kalau tidak Islam, tidak bisa menjadi mantu saya. Kamu tidak boleh mencari suami atau mencari istri yang tidak satu agama denganmu. Kalau sampai ini terjadi berarti cetek. Dangkal, otaknya itu dangkal, otaknya itu cetek. Atau setelah pernikahan terjadi, entah itu di awal pernikahan atau sesudah pernikahan, baru diketahui bahwa pasangannya berbeda agama lalu dipermasalahkan. Berarti otaknya itu cetek, otaknya itu dangkal. Dia harus membuka kembali kitab-kitab yang ada di dalam agamanya.
tentang hal ini. Dan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan terkait dengan keraguan yang dialami oleh beberapa kadang kita di luar sana sebagai berikut. Dulu ketika saya masih berjuang dan berkorban, memperkenalkan secara rinci dan universal apa itu dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Ketika saya dihadapkan oleh seseorang yang berkata seperti ini, Pak Web, istri saya menolak saya untuk melakukan manunggal jati. Istri saya tidak setuju. Bahkan istri saya minta cerai kalau saya tidak menghentikan patrap samadhi. Atau sebaliknya, Pak Web, saya berbeda keyakinan dengan suami saya. Bla 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 bla, sampai-sampai saya dituding sesat dan saya akan dicerai jika tidak meninggalkan wahyu pancagaib. Dulu jawaban saya sangat halus karena saya masih dalam tahap berjuang dan berkorban mengumpulkan jumlah beberapa orang yang dimaksud oleh Maha Suci. Saya sangat santun menjelaskannya. Dan ada beberapa video saya mengenai hal ini. Namun sekarang saya sudah tidak sedang berjuang lagi. Saya sudah sedang tidak berkorban lagi. Karena target yang diingini oleh Maha Suci sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Jadi jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan memanaskan telinga panjenengan. Maka persiapkan telinga panjenengan. Pernikahan atau perkawinan di dalam religius model apapun, kepala keluarga, kepala rumah tangga adalah laki-laki. Ini di dalam religius apapun loh, di dalam agama apapun. Bahkan di dalam aturan Baduy sekalipun, pemimpin keluarga, kepala keluarga adalah laki-laki yang bertitel sebagai suami. Selain seorang suami, istri tidak punya hak ikut mengatur spiritual rumah tangga. Sebab karena itu, khususnya di dalam religi Islam, wanita tidak diberi hak tentang itu. Kecuali hanya untuk bermusyawarah. Tidak lebih dari itu. Sedangkan di dalam ilmu kepercayaan Jawa dinyatakan bahwa istri itu surganya numpang kepada suami, nerakanya juga numpang kepada suami. Ini tidak bisa diubah. Karena ini hukum alam ya. Hukum alam yang sudah dirilis oleh para pendahulu kita. Kalau belum paham ini, silahkan buka ulang kitab religi panjenengan masing-masing. Kalau belum paham ini. Jika ada seorang wanita berani menyentuh kepalanya suami, apalagi menginjak kepalanya suami di dalam spiritual pernikahan, itulah iblis. Itulah iblis. Itulah yang dimaksud iblis.
Artinya suka tidak suka, cocok tidak cocok, seorang suami beragama apapun, seorang istri ini harus mengiyakan. Tidak punya hak sedikit pun dia ngutik-ngutik, mengganggu apalagi menghalangi spiritual suaminya. Kenapa? Karena secara awam surga, neraka, dunia, akhiratnya seorang istri ini bergantung pada suaminya. Gitu loh. Nah, kalau spiritualnya suami ini sampai diganggu, direcoki, bagaimana nasibnya dia? Gitu. Tidak bisa. Apapun alasannya, saya katakan tidak bisa. Semua kitab sudah pernah saya baca. Tidak berhenti di bacaan. Sudah pernah saya kaji, sudah pernah saya pelajari. Jadi saya paham banget tentang itu. Maka jawabannya, siapkan telinga panjenengan. Jawabannya, dari keraguan yang dialami oleh para kadang kita di luar sana. Jika istrimu menghalangimu, menghalangi spiritualmu, mengganggu spiritualmu, dan memohon permintaan agar engkau menghentikan spiritualmu tentang Wahyu Pancagap dan Wahyu Pancalaku, ikuti istrimu. Tapi katakan kepada istrimu, jangan minta jaminan surga atau neraka. Ikuti agama istrimu. Kalau kamu masih meragukan Wahyu Pancagaib, kalau panjenengan semua masih meragukan Wahyu Pancagaib dan istri panjenengan seperti itu, tinggalkan Wahyu Pancagaib, ikuti apa yang dimau oleh istrimu, tapi dengan satu syarat, agar supaya istri panjenengan tidak menuntut surga dan neraka kepada panjenengan. Karena surga nerakanya istri panjenengan itu bergantung pada panjenengan. Ada di tanggung jawab panjenengan sebagai seorang kepala rumah tangga atau kepala keluarga.